Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Cak cawapres. Ya opo sih, Cak? Sumpah gue gak ngerti ya pola pikirnya Cak Imin ini bagaimana, kayak yang gue tangkap sih pola pikirnya praktis gitu kan, simple kayak bocah-bocah SD. Kita nggak. Jadi beli apa Cak kira-kira? Apa kita perbanyak belikan sarung be? Nanti suatu saat kan, kalau nanti rudal dari luar negeri itu belum masuk ke negara kita, biar kita selepet be nanti pakai kain sarung kan. Pasangan nomor 2 53%. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Pertahanan yang sesungguhnya adalah pangan, pertahanan yang sesungguhnya adalah kemampuan para petani. Cak cawapres. Ya opo sih, Cak? Alat pertahanan itu analogi sederhananya itu seperti pintu rumah dan gembok rumah. Ya, rumahku tak kasih pintu dan tak kasih gembok bukan karena ada maling yang datang. Benar. Bukan, tapi memberikan warning kepada maling kalau rumahku ini terjaga dan aman. Iya. Itu. Coba rumahku tak kasih gembok. Gemboknya tak buang. Nah, terus tak kasih pintu, tak usah pintu. Nah, aku belanja beras yang banyak, belanja sembako yang banyak. Iya. Nggak kelaparan tuh, enak makan. Tapi maling yang lewat lihat, wow, kok ono sembako, kok ono beras akeh. Umai ndak ono pintune, umai ndak ono gemboke, yo tak leboni, tak sikat seperti itu. Sama dengan negara, ya kan? Kalau dari luar kelihatan negara iki ndak ono pintune, ndak ono gemboke, ndak ono keamanane, yo disikat. Ya disikat ya. Ya maaf kalau apa yang saya ucapkan itu salah, Cak, ya, namanya orang desa, orang biasa, jadi pemikirannya itu di bawah. Punten, Cak Cawapres. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Sumpah gue gak ngerti ya pola pikirnya Cak Imin ini bagaimana, kayak yang gue tangkap sih pola pikirnya praktis gitu kan, simple kayak bocah-bocah SD. Kita nggak perang, jadi ngapain beli alat perang? Kayaknya Cak Imin ini nggak tahu ya sebesar apa Indonesia Raya kita ini. Kalian bayangin ya, luas negara kita bisa mencakup dari Eropa Barat sampai Eropa Timur. Sementara luas Kalimantan ini aja 2 kali lipat daripada luas Inggris. Ditambah lagi negara kita saat ini punya harta karun, ya kita harus bisa menjaga harta karun ini. Tanggung jawabnya ini gede loh, kita harus bisa membangun pertahanan negara yang kuat. Emang Cak Imin bisa menjamin 5 tahun ke depan tidak ada ancaman buat negara kita? Jadi logikanya gini, apakah kita harus perang dulu? Apakah kita harus ada ancaman dulu baru kita siap siaga? Pola pikir seperti ini nih, orang-orang kayak gini nih yang habis digas sama orang tua di Medan. Apa kata orang tuanya? Di situ kau mau berak, di situ kau gali lubang. Jadi nggak kayak gitu konsepnya Cak Imin. Coba pahami dulu lah fisik negara kita ini, sama kapal busuk aja kita lemah. Kayak gimana kita mau jadi negara maju sementara pertahanan negara kita ini aja lemah? Kalau alat-alat pertanian, gue yakinlah SDM kita mampu bikin gitu kan. Tapi kalau alat perang, apakah SDM kita sanggup? Sedia payung sebelum hujan lebih baik daripada di situ kau mau berak, di situ kau gali lubang. Gue jadi kasihan sama Pak Anies, sumpah. Dari kemarin Cak Imin ini blunder mulu. Enggak sih? Itu masukan untuk kelompok kalian, kalau nggak terima ya udah. Nah, baca berita pagi hari ini ya. Cak Imin, kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Itu udah Cak Imin. Jadi beli apa Cak kira-kira? Apa kita banyak belikan sarung be? Nanti suatu saat kan, kalau nanti rudal dari luar negeri itu belum masuk ke negara kita, biar kita selepet be nanti pakai kain sarung kan? Beli sarung ya banyak-banyak ya. Aduh Cak, alat perang itu dibelinya bukan untuk perang be Cak, tapi untuk pertahanan negara. Apalagi negara kita Indonesia ini luas dengan banyak kepulauannya. Nah, itu membutuhkan alat alutsista yang mumpuni untuk mempertahankan negara kita ini dari serangan luar. Itu gunanya Cak. Ya Cak Imin harus paham itu. Anak SD pun paham kayaknya. Calon wakil presiden, masa ya tidak paham soal itu ya? Nah itu bela kami. Assalamualaikum. Oke, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, viral lagi ya soal Cak Imin yang mengatakan buat apa kita
utang untuk beli alat perang ya kan. Indonesia ini nggak perang ya kan. Tetapi keren apa yang dianalogikan oleh teman-teman kita itu tadi, keren ya. Ibaratkan pintu aja ya, kalau nggak digembok ya pasti ada yang mau mencerobohi. Mungkin nggak berniat, tapi kalau udah melihat nggak dikunci, nggak digembok, ya pasti akan dicerobohi juga ya kan. Ya simpelnya kayak gitulah ya, kira-kira begitulah ya guys. Tetapi memang waktu-waktu ini Caimin ini selalu blunder lah ya. Kasihan juga ya untuk Bang Anies. Pak Anies ya guys. Waduh. Oke, coba kita pergi ke, ada nih Denny Serigar yang mengatakan internet gratis ataupun membandingkan internet gratis dengan makan siang gratis mana lebih baik. Coba kita tonton dulu videonya ya guys. Ada yang menarik dari programnya Ganjar Pranowo yang dikeluarkan baru-baru ini, yaitu internet gratis. Ya. Internet gratis. Seberapa mungkin sih bikin program itu? Kan untuk bangun infrastruktur internet itu sangat mahal. Apa mungkin internet gratis itu bisa jalan di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di kepala saya dan membawa saya akhirnya bertemu dengan salah seorang anggota tim yang membuat programnya Ganjar dan Mahfud. Saya takut kalau program internet gratis ini cuma jadi program retorika saja untuk menarik para pemilih. Miriplah kayak program makan gratisnya Prabowo yang saya bilang itu program yang bodoh. Karena menghabiskan dana sampai 400 triliun rupiah dan tidak memberikan tambahan apa-apa. Kecuali membangun mental pemalas dan peminta. Seperti kata seorang kiai kampung waktu ketemu Prabowo ketika Prabowo presentasi tentang program makan gratisnya. Beri kami kail pak, beri kami umpan, jangan beri kami ikan. Sesudah saya ngobrol dengan timnya Ganjar Mahfud, akhirnya saya ketemu tuh logika berpikirnya. Dan ini yang sering saya bincangkan dengan seorang teman. Kenapa sih internet kita itu harus bayar? Internet itu sudah menjadi kebutuhan utama sekarang. Dan seharusnya kita nggak boleh bayar untuk sesuatu yang seharusnya adalah hak kita sebagai warga negara untuk menerimanya. Waduh, pendek ya guys. Tetapi ya guys, di sini yang saya mau komentari, kalau makan siang gratis itu kan bukan untuk semua ataupun seluruh rakyat Indonesia ya, tetapi itu untuk anak-anak sekolah makan siang gratis, dan itu sudah diterapkan oleh negara-negara, banyak negara di luar negara sana ya guys. Dan saya lihat di Malaysia dan Singapura juga kayaknya begitu ya guys, makan siang gratis juga ya guys. Tetapi kalau masalah internet gratis ya guys, jujur saya pernah di Malaysia juga ya, udah puluhan tahun, belasan tahun saya di Malaysia, nggak ada tuh internet gratis. Ya memang mungkin ada, misalkan di salah satu kota ya, misalkan kota Kuala Lumpur ya, ada internet gratisnya, memang ada ya wifi gratisnya di Kuala Lumpur, di sekitaran Kuala Lumpur. Tetapi saya pernah coba ya, dan itu lelet sekali, lelet gila lah ya, nggak bisa kirim WA aja nggak bisa, kirim chat aja nggak bisa. Memang terkonek tapi super lelet, dan itu menurut saya gagal ya guys. Itu di Malaysia dan di Singapura juga pun setahu saya nggak ada tuh internet gratis. Kalau ada pun pak lelet sekali ya guys. Itu pun yang saya maksud di Malaysia itu pun yang kota besarnya itu baru ada yang internet gratis ya. Nah kalau di kampung-kampung mana ada ya guys, semua beli internet gratis. Semua beli kalau internet ya guys. Tapi menurut saya kalau diterapkan di Indonesia internet gratis kayaknya nggak mungkin, mustahil lah menurut saya. Sedangkan sekelas Singapura, sekelas Malaysia aja yang masih negaranya kecil, dan Singapura yang sudah maju pun nggak ada itu internet gratis ya. Semua orang beli juga ya. Walaupun ada waktu saya di Johor Bahru internet wifi gratis untuk seluruh Johor ya. Saya sering buka dan itu terlampau lelet dan nggak bisa buka apa-apa. Memang terkonek tapi nggak bisa buka apa-apa. Ya itu pengalaman saya lah ya guys. Tetapi nggak tahu kalau pengalaman teman-teman yang mungkin di Inggris di mana-mana, saya nggak tahu lah ya kan. Tetapi kalau untuk Indonesia untuk internet gratis saya rasa terlalu banyak biaya lah ya.
Oke, lanjut kita putar video selanjutnya ya. Ini ada Gubernur NTB ya yang mengatakan yang mengatakan hasil survei di NTB itu ya ternyata Prabowo Gibran paling unggul di NTB ya guys. Coba kita tonton dulu video ini. Mengejutkan, ini hasil survei Pilpres di NTB. Jadi buat adik-adik semua, beberapa minggu yang lalu, tepatnya mungkin 2-3 minggu, Mantan gubernur ya. saya dipresentasikan hasil survei Pilpres di NTB. Ini off the record, mungkin nggak perlu dikutip oleh para wartawan. Dan hasilnya Pak Acip di luar perkiraan saya. Jadi pasangan nomor 3 dari 6.000 responden jadi sangat akurat. Itu hanya dapat 9%. 9% ya, nomor 3 nah 9%. Pasangan nomor 3 itu hanya 9% di NTB ini. Pasangan nomor 1 hanya dapat 19%. Oke. Pasangan nomor 2 53%. Wow, 53% ya. Mantap sekali. NTB ini memang dari dulu memang basisnya pemilih pendukungnya Pak Prabowo ya. Jangan diragukan lagi lah kalau di NTB ini pasti Prabowo menang lah ya. Tadi udah 53% dan saya rasa akan lebih naik lagi. Ya, mungkin kalau saya prediksikan 70% Prabowo Gibran akan menang di NTB ya guys. Nah, mantap sekali ya guys. Nah guys, kan kadang-kadang ada juga nih apa namanya di media sosial nih kadang-kadang kalau kita bikin konten ataupun mereka bikin konten selalu banjir komentar, banjir serangan ya. Dan ternyata itu kadang-kadang akun bayaran ataupun robot ataupun gimana. Coba kita dengar dulu video ini penjelasan dari akak kita ini ya guys. Jangan risau sama serangan dari kubu sebelah. Dari tim lawan itu jempolnya luar biasa. Tim lawan itu betul-betul militansinya luar biasa sih, ngata-ngatain. Tapi begitu saya cek, kebanyakan akunnya itu di lock, di block, di private, followernya sedikit, tapi dia follow banyak sekali orang. Oh iya. Nah saya curiga ini akun-akun robot. Ya, akun-akun Karena robot. memang ada agensi yang menawarkan avatar mereka istilahnya. Jadi avatar ini kamu beli sistem, membayar sekian miliar, dan mereka akan bikin create avatar-avatar yang akan menghujani komen. Dan kenapa sih Mbak kita harus bertarung di komen? Why? Ini loh, kalau kita Prabowo Gibran ini kan, pemilih kita kan orang-orang cerdas Ya, ya. benar. Relawan Pride juga cerdas. Pastinya punya pekerjaan bukan pengangguran. Ya. Jadi biasanya dukungannya hanya likes. Tapi kalau mereka karena memang pakai bots dan juga banyak, maaf ya mungkin banyak dari mereka memang membayar buzzer yang full time job di hire cuma untuk jempol. Jadi mereka komen. Oh, masuk akal juga ya guys. Kadang-kadang ya saya lihat ya di kubu sebelah kalau ada YouTuber ataupun TikTokers yang membahas kubu sebelah ya. Wih, banyak-banyak yang nonton dan dipuji-puji dan seolah-olah calon mereka lah yang paling baik ya. Begitu juga di YouTube juga kalau saya lihat kalau membahas yang kubu sebelah ya. Selain Prabowo, penontonnya banyak-banyak ya, meskipun subscribernya sedikit tetapi penontonnya banyak-banyak dan komentarnya pun wow, seolah-olah calon presiden di sanalah yang paling baik dan di situ memburuk-burukkan dan kadang-kadang mencaci maki Prabowo ya guys. Tetapi kadang-kadang itu benar juga kata kakak kita nih, mbak kita ini kalau ya kadang robot yang bekerja ya guys. Berbeda dengan pendukung real Prabowo Gibran ini, like, komen dan komennya bermacam-macam dan tidak memburukkan orang lain ataupun calon lain ya. Tetapi itulah saya salut dengan pendukung Prabowo Gibran ini tetap solid, dia suka like dan merespon video-video ataupun konten-konten saya itu dengan apa adanya tanpa memburukkan ataupun
tanpa menjatuhkan musuh lah gitu ya guys. Nah kurang lebih seperti itu guys. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan ya tadi kita lihat juga Caimin yang blunder ya. Buat apa hutang banyak-banyak untuk beli alat perang gitu kan Indonesia nggak perang ya kan, lucu sekali lah. Itu anak SD aja juga mungkin bisa menjawab ya guys. Tetapi biarlah, nggak apa-apa lah, Caimin ini untuk hiburan aja lah ya, biarkan aja dia ngomong sesuka hatinya. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan ayo bagi teman-teman para pendukung Prabowo Gibran, bantu saya untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang, supaya channel Bang Jun ini bisa melawan ataupun menepis hoax yang yang dilontarkan kepada Bapak Prabowo Gibran. Jadi saya bisa menepis, membuat konten untuk menepis dan untuk mencanggah ya gitu ya guys, konten-konten yang bernarasi kebodohan tentang yang dilontarkan kepada Pak Prabowo Gibran. Jadi saya nanti bisa upkan video saya supaya video saya ini bisa mungkin ke seluruh Indonesia untuk menepis hoax yang ditujukan kepada Prabowo Gibran. Nah, oke guys, jadi daripada itu bantu saya subscribe, bantu saya like juga, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Gibran pasti akan menang 1 putaran.